Kesuksesan keluarga itu sering diukur dari satu hal, punya rumah sendiri. Dan setiap tahunnya selalu ada satu pertanyaan yang muncul, kapan punya rumah sendiri? Gila ya, ngapain beli buku banyak-banyak? Padahal uangnya bisa dipakai buat DP rumah. Dan jujur, kalau dipikir-pikir kalimat itu ada benarnya juga. Karena sampai hari ini aku masih tinggal di rumah kontrakan. Sementara uang yang aku punya sebagian justru seringkali aku pakai untuk membeli buku. Kalau dipikir secara logika sederhana, keputusan itu memang kelihatan aneh. Tapi hari ini aku mau cerita kenapa aku tetap memilih jalan itu. Aku bukan orang yang lahir dari keluarga yang kaya raya. Aku juga bukan orang yang punya rumah dari awal menikah. Seperti banyak keluarga muda lainnya, kami juga memulai dari nol. Kontrak rumah, mengatur keuangan, memikirkan kebutuhan anak, dan setiap tahunnya selalu ada satu pertanyaan yang muncul. Kapan punya rumah sendiri? Pertanyaan itu sebenarnya wajar, karena di kepala banyak orang, kesuksesan keluarga itu sering diukur dari satu hal, punya rumah sendiri. Tapi dalam perjalanan menjadi ibu, aku menemukan satu yang mengubah cara pandangku, yaitu buku anak. Awalnya sederhana, aku hanya ingin anakku suka membaca. Aku ingin mereka punya dunia yang lebih luas dari sekedar layar. Jadi aku mulai membeli beberapa buku. Tidak banyak, hanya satu dua, tapi dari situlah semua berubah. Aku melihat hal-hal kecil yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Anak-anak mulai bertanya lebih banyak, mereka mulai bercerita, kadang mereka duduk lama hanya untuk melihat gambar. Kadang mereka tertawa sendiri karena cerita di buku. Dan dari situ aku sadar satu hal, buku itu bukan sekedar benda. Buku itu membukakan pintu. Pintu imajinasi, pintu rasa ingin tahu, pintu percakapan antara ibu dan anak. Dan hal-hal kecil itu mungkin terlihat sepele, tapi buatku itu terasa sangat besar. Tapi tentu saja perjalanan ini tidak selalu nyaman, karena setiap kali membeli buku, selalu ada suara kecil di kepalaku, uangnya bisa ditabung, uangnya bisa dipakai buat DP rumah, uangnya bisa dipakai buat keperluan lain. Dan kadang, komentar itu juga datang dari luar. Orang melihat rak buku di rumahku dan berkata, wah, bukunya banyak banget. Lalu biasanya disusul dengan kalimat, sayang ya uangnya. Aku tidak marah dengan komentar itu karena aku tahu mereka sebenarnya tidak salah. Rumah memang kebutuhan penting. Tapi suatu hari aku duduk di lantai depan rak buku. Anak-anakku juga ada di sekitarnya. Ada yang membaca buku, ada yang menunjuk gambar, ada yang bertanya ini itu. Rumah kontrakan kami memang kecil, tidak luas, tidak mewah, tapi saat itu aku merasa rumah itu hidup. Ada cerita, ada tawa, ada rasa ingin tahu. Dan di momen itu aku berpikir, mungkin rumah tidak hanya dibangun dari tembok. Kadang rumah juga dibangun dari kebiasaan. Banyak orang mengejar ingin punya rumah yang besar, tapi jarang yang membicarakan budaya apa yang hidup di dalam rumah itu. Padahal menurutku, rumah tanpa kebiasaan belajar bisa terasa sangat sepi. Sedangkan rumah kecil yang penuh buku kadang terasa jauh lebih hangat. Buku membuat rumah kami ramai. Bukan karena orangnya banyak, tapi karena pikirannya bergerak. Apakah itu berarti punya rumah tidak penting? Tentu tidak. Aku juga ingin punya rumah sendiri suatu hari nanti.
Aku juga ingin anak-anak punya tempat yang lebih nyaman, tapi kalau harus memilih satu hal untuk dibangun lebih dulu, aku memilih membangun kebiasaan belajar di rumah. Karena rumah bisa dibangun beberapa tahun, tapi kebiasaan membaca anak dibangun dari hari ke hari. Jadi kalau ada yang bertanya lagi, kenapa beli buku terus? Aku biasanya hanya tersenyum. Karena mungkin orang lain melihat buku sebagai pengeluaran. Sedangkan aku melihatnya sebagai cara kecil untuk menyiapkan masa depan anak-anak. Dan mungkin suatu hari nanti rumah itu juga akan datang. Tapi sebelum rumah itu ada, aku ingin memastikan satu hal dulu, bahwa di rumah kecil kami ini, anak-anak sudah punya kebiasaan membaca, kebiasaan untuk mencintai. Kalau kamu juga orang tua yang sedang berusaha membangun kebiasaan membaca di rumah, coba ceritakan di kolom komentar ya. Aku penasaran, di rumah kalian, buku sudah jadi teman anak-anak apa belum?